Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang sehat di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat pertama Yohanes pasal 5 ayat 11 dan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sebuah konsekuensi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam hidup ini punya banyak pilihan, dan pilihan-pilihan yang kita ambil membawa kita untuk menerima konsekuensi dari pilihan itu. Secara jasmani di dalam hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang kita buat. Demikian juga secara rohani ada pilihan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Berarti di sini Allah juga memberikan pilihan kepada setiap orang, memilih untuk memiliki anak atau memilih untuk tidak memiliki anak. Saudara, konsekuensi yang akan diterima adalah kalau saudara memiliki anak, saudara pasti memiliki hidup. Kalau saudara tidak memiliki anak, saudara pasti tidak memiliki hidup. Apa yang dimaksud di sini? Gambaran di sini adalah berbicara tentang satu pribadi, yakni Yesus Kristus. Benar sekali, di dalam iman Kristen kita belajar dengan begitu pasti bahwa hanya di dalam Yesus saja, hanya melalui iman saja kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan atau sorga. Sedangkan ketika kita tidak beriman kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan sorga atau kekekalan itu. Karenanya di sini saudara terkasih, firman Tuhan baik di ayat 11 maupun di ayat 12, Allah sendiri yang mengaruniakan anak itu. Berarti Allah sendiri yang memberikan anaknya, dan Allah sendiri juga yang memberikan pilihan kepada semua manusia untuk memilih. Memilih untuk hidup yang kekal di sorga atau memilih untuk tidak memiliki hidup. Artinya ada di dalam neraka sampai selamanya. Mana yang menjadi pilihan bagi saudara? Pilihan itu akan menentukan konsekuensi apa yang akan saudara terima di dalam kekekalan nanti. Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan datang kepada semua kita umat manusia yang hari ini kita masih bingung. Nanti ketika kita mati kita akan pergi kemana? Hidup di dunia ini terbatas, punya batas waktu. Tetapi hidup di dalam kekekalan tanpa batas waktu. Dan dalam kekekalan hidup seperti apa yang akan kita nikmati? Saudara terkasih, hari ini Allah memberikan penawaran dan pilihan kepada saudara. Memilih putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Konsekuensinya saudara memiliki hidup atau sorga. Tetapi saudara tidak memiliki anak, tidak memilih untuk percaya kepada anaknya, tidak memilih untuk beriman kepada anaknya. Konsekuensi yang saudara dapatkan adalah saudara tidak akan memiliki hidup. Artinya saudara pasti akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Karena itu mari kita renungkan bersama. Ambil kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh datang kepada Kristus Yesus. Percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia sendiri yang memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia sendiri yang akan membawa kita ke surga, tempat tinggalnya itu. Saudara mau memiliki hidup atau saudara tidak mau memiliki hidup? Tidak mau memiliki hidup pun adalah pilihan dari saudara. Dan itulah konsekuensi yang pastinya saudara dapatkan. Karena itu berbahagialah bagi setiap orang yang sudah memiliki anak. Mereka pasti memiliki hidup berbahagia dalam kekekalan di sorga.
Tapi bagi saudara yang belum sungguh-sungguh memiliki anak, dan saudara punya kesempatan hari ini, saat ini, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, datanglah padanya, buka hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara punya hidup yang kekal. Tapi saudara tetap mengeraskan hati, saudara meremehkan Kristus Yesus, bahkan menghina Kristus. Itulah konsekuensi dari pilihan saudara. Saudara pasti tidak akan memiliki hidup. Kiranya perenungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami kembali bagaimana iman kami membawa kami menerima konsekuensi dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami yang sudah memiliki Kristus. Tapi kami juga mau berdoa menyerahkan saudara-saudara, keluarga, orang tua, sanak famili kami yang belum memiliki Yesus Kristus. Biarlah Allah boleh bekerja di hati mereka. Mereka mendengar Injil, mereka dilahirbarukan, dan mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih, biarlah ini kesempatan yang Tuhan beri, dan kami tidak sia-siakan kesempatan ketika kami mendengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.